Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita mulai untuk web 3, di mana web 3 ini kita akan membahas sedikit materi evaluasi bagaimana dalam pengerjaan tugas 2 yang saudara kerjakan. Nah, jadi ini nanti menjadi panduan atau acuan dalam perbaikan tugasnya. Jadi, teman-teman semua dapat melihat bagaimana yang betul atau pengerjaan yang benar dari tugas 2 ini sehingga teman-teman dapat melakukan perbaikan dengan semaksimal mungkin. Nah, sebelum itu, kembali saya ingatkan bahwasannya untuk tugas 2 sama dengan tugas 1, di mana mata kuliah praktek ini teman-teman wajib melampirkan video penjelasan tentang proses pembuatan tugasnya. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang saja videonya, maka itu salah satu masuk poin penilaian 30 poin. Jadi, saya harapkan teman-teman dapat melampirkan video pembuatan tugas. Nah, untuk durasinya bagaimana, Bu? Seandainya lebih dari 15 menit. Eh, kalau serasanya tidak cukup dalam penjelasannya 15 menit dengan 3 soal tersebut, teman-teman boleh mengunggah bagian poin per masing-masing soal, atau boleh digabungkan tidak apa-apa, kemudian URL-nya tetap dikirimkan kepada saya. Jadi tidak apa-apa jika seandainya lebih teman-teman mengirimkan videonya. Nah, kemudian tolong diperhatikan kembali untuk batas pengerjaan tugas. Karena apa? Karena tugas ini merupakan poin penting atau poin wajib yang teman-teman lakukan di dalam praktek atau mata kuliah berpraktek termasuk tuton praktek ini. Nah, jadi jika teman-teman kurang saja dalam pengerjaan tugasnya, maka otomatis nilai teman-teman akan E, sehingga teman-teman harus mengulang kembali mata kuliah tersebut. Untuk web, saya harap jika teman-teman ada kendala, tolong dilihat kembali video dari web ini, sehingga teman-teman dapat melakukan perbaikan jika ada kesalahan, atau teman-teman dapat melihat referensi bagaimana pengerjaan tugasnya. Nah, mungkin langsung saja kita bahas materi hari ini. Oke, nah pada materi hari ini kita akan membahas 3 poin penting, di mana 3 poin penting ini yaitu bagian-bagian dari instruksi soal. Nah, yang pertama ada stack, kemudian ada QU, kemudian ada quick sort. Nah, masing-masing ini merupakan algoritma yang akan kita praktekkan atau akan kita implementasikan di dalam soal yang ada. Nah, jadi langsung kita lihat di sini di mana kita dapat melihat poin bahasan pertama ada stack. Nah, atau biasa artinya yaitu tumpukan data. Nah, stack ini merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO. Nah, di mana LIFO ini yaitu yang terakhir masuk, kemudian dia juga yang keluar duluan. Nah, contohnya di sini dapat kita ibaratkan, di sini ada tumpukan buku. Nah, di dalam tumpukan buku ini, kita memasukkan buku terakhir. Nah, buku terakhir inilah yang akan nantinya keluar duluan. Nah, ini dimaksud dengan si stack. Nah, jadi stack ini dia mengikuti prinsip LIFO. Nah, LIFO tadi ya, di mana dia terakhir masuk, dia juga terakhir keluar. Nah, lalu kemudian ada bagian yang akan kita pakai atau bagian-bagian yang akan kita implementasikan di dalam si stack ini algoritmanya, yaitu yang pertama ada push. Nah, push ini yaitu kita menambahkan elemen baru ke atas tumpukan. Nah, jadi jika kita menambahkan ini buku yang baru, nah ini kita gunakan fungsi push. Nah, lalu kemudian yang kedua ada pop.
Nah, pop ini mengambil dan menghapus elemen paling atas. Berarti buku ini masuk, kemudian buku ini diambil. Ambil. Nah, sehingga buku ini dihapus. Jadi paling paling atas ini akan dihapus sehingga posisi buku yang kedua ini berada di posisi atas. Nah, jadi urutannya yang terakhir dia yang akan diambil. Lalu yang ketiga ada pick, yaitu melihat elemen atas tanpa menghapusnya. Jadi sampai kita melihat hasil yang di atas ini tanpa dihapus karena ini tidak ada pengambilan. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kerja stuck? Di mana cara kerja stuck yang pertama, kita dapat melihat di sini, yaitu di mana operasi pada stuck hanya terjadi di satu sisi, yaitu atas tumpukan, top, yang buku paling terakhir tadi ya. Nah, yang terakhir masuk, tidak ada akses langsung ke elemen di tengah atau ke bawah tumpukan. Berarti ada buku tadi, banyak buku di sini. Nah, jadi kita tidak ada akses mengambil buku di tengah ataupun di bawah. Nah, jadi yang kita ambil aksesnya yaitu hanya bisa mengambil dari buku yang paling atas karena prinsipnya Silifo tadi. Jadi data ini kosong terlebih dahulu, kemudian push menambahkan, kita tambahkan buku A, buku B, dan buku C. Lalu kemudian setelah itu diambil dan dihapus. Sehingga buku C yang diambil, dia akan hilang sisa posisi di atas yaitu si buku B. Nah, begitu analogi dari si stack tadi. Lalu kemudian yang kedua ada QU. Nah, antrian data. Nah, di mana QU ini dia prinsipnya si FIFO, nggak LIFO. Sedangkan stack tadi dia yang terakhir, dia yang keluar. Nah, kalau FIFO prinsipnya bagaimana? Si FIFO ini prinsipnya yaitu barang yang dimasukkan pertama, dia juga yang pertama keluar. Nah, jadi ibaratnya seperti antrian, berarti orang yang datang duluan, nah dia yang diproses terlebih dahulu. Nah, lalu di mana apa fungsi-fungsi dari si QY ini? Yaitu yang pertama kita gunakan si add. Nah, yang pertama kita gunakan add, sedangkan si stack tadi kita gunakan push. Nah, lalu kemudian add ini fungsinya untuk menambahkan, berarti kita tambahkan orang lagi di dalam antriannya. Posisinya di mana? Berarti di paling belakang. Karena kita menggunakan prinsip FIFO. Dia terakhir datang ya beradanya posisi di belakang. Lalu kemudian untuk mengambilnya, maka kita hapus data yang di depan lagi. Kita gunakan si remove. Sedangkan di stack kita gunakan apa tadi? Pop. Nah, lalu kemudian pick yang ketiga melihat elemen. Nah, lalu ada pun cara kerjanya, sedangkan si LIFO tadi, nah dia tadi data yang paling akhir diambil. Nah, kalau ini kita bisa lihat yaitu data kosong, kemudian datanya ditambahkan, data A dan data B, lalu kemudian yang di depan yang dihapus. Nah, sehingga tinggal antrian nomor 2 si B. Nah, selanjutnya dapat kita lihat ya perbandingan antara si stack dan QU, di mana di sini ada stack LIFO, QU FIFO. Nah, si ini, stack ini, oke. Nah, stack ini kompleksitasnya menggunakan push untuk menambahkan data. Sedangkan QU kita menggunakan add untuk menambahkan datanya. Lalu kemudian untuk LIFO kita gunakan pop untuk menghapus dan CQU kita gunakan remove. Nah,
Kemudian di bagian 3 kita akan membahas tentang quicksort, di mana di sini algoritma pengurutan cepat. Nah, quicksort ini adalah algoritma pengurutan yang menggunakan strategi divide and conquer. Nah, pecah dan taklukkan. Di mana algoritma ini bekerja dengan memilih sebuah elemen sebagai pivot, kemudian membagi data menjadi dua bagian yang lebih kecil dan yang lebih besar dari pivot, kemudian mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif. Nah, tahapannya yaitu yang pertama ada kita memilih pivot terlebih dahulu, kita pilih salah satu elemen sebagai acuan pembagi, bisa elemen pertama, terakhir, tengah, atau acak. Nah, setelah itu ada divide, partisi, kita bagi data elemen, baik itu pivot di kiri elemen atau pivot di bagian kanan elemen. Dan terakhir yaitu rekursi, yaitu kita terapkan proses yang sama secara rekursif pada bagian kiri dan kanan hingga seluruh data terurut. Adapun langkah kerjanya, di mana di sini dapat kita lihat ya bagiannya, langkah kerja dari si quicksort. Nah, langkah pertama tadi ada pivot. Nah, dia ada 8 bagian. Jadi kita bagi, pivot, di mana kita tentukan tadi pivotnya berapa. Di sini kita bagi di pivot bagian 8. Nah, jadi sehingga ini si 8 ada angka 7, 2, 9, 1, 5, dan 8. Nah, di mana di sini 8 inilah sebagai pembagi. Nah, kita tentukan 8 pembagi, ada 7, 2, 1, 5, kemudian 8 dan 9. Yang mana lebih kecil di kanan dan lebih besar, lebih kecil di kiri, lebih besar di kanan. Lalu kemudian langkah kedua ada rekursi kiri, yang mana pivot 5 pada 7, 2, 1, dan 5. Nah, berarti yang bagian ini kita bagi partisinya, yaitu di sini 2, 1, 5 pembagi, dan 7. Nah, lalu kemudian langkah ketiga, rekursi lanjutan. Kenapa? Karena di sini masih ada yang akan kita bagi, yaitu 2, 1. Nah, jadi sehingga dia berurut 1 dan 2. Lalu kita dapatkanlah hasil urutan terakhirnya, yaitu nilai 1, 2 ini setelah berurut. Kemudian ada 5 dan 7, baru 8 dan 9. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita lihat bagaimana untuk soal. Nah, di sini dapat kita lihat, kita diminta membuat suatu program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO. Nah, jadi prinsip LIFO tadi yang terakhir dia yang keluar duluan. Nah, langsung kita implementasikan. Nah, LIFO ini di stack ini dia menggunakan push untuk tambah data dan pop untuk membersihkan atau menghapus. Nah, langsung kita lihat di sini langkah pertama yaitu kita impor terlebih dahulu Java-nya, lalu kita buat kelas di mana kelas ini harus sama dengan nama kelas yang kita buat di awal. Nah, lalu kita buatlah pemanggilan stack yang mana stack ini dengan data 8 data integer. Nah, jadi di sini ada 8 data integer, 10, 20, 30, 40, sampai 80, dan sebagainya. Jadi ada 8 data. Nah, kemudian setelah itu, kita buatkan perintah menampilkan isi stack sebelum pop. Nah, jadi berarti stack sebelum pop, berarti nilai sebelum data diambil. Sehingga data keluar yaitu data yang in. Kita gunakan tipe datanya integer karena tadi di soal ada integer. Jadi data keluar stack pop. Tampilkan data yang keluar. Nah, misalnya data keluarnya berapa. Kita inputkan di sini nantinya. Misalnya ada 20. Ada 10. 40 ya, maaf. Nah, 40 data terakhir ya. Lalu kemudian, maka dia akan menampilkan data yang sesudah di pop. Jadi data bersihnya sehingga yang ada 10, 20, dan 30 hasilnya. 20, 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 20, dan 30
Nah, jadi dapat kita lihat ya hasil runningnya seperti ini. Lalu kemudian yang kedua, nah yang kedua di sini, di soal tadi ada perintah soal nomor 2. Nah, QU dengan Vivo. Sedangkan tadi Livo. Nah, kalau Vivo kita gunakan add sama remove ya. Nah, di sini untuk memanggil QU, kita inputkan tadi ya ada 8 data juga, tipe datanya integer. Jadi kita masukkan sampai 8 data. Nah, di sini contoh ya, ini cuma 4 data. Nah, lalu kemudian setelah itu kita inputnya QU sebelum di Q, berarti nilainya sebelum dihilangkan. Nah, lalu kemudian operasinya apa? Yaitu data keluar, remove, berarti setelah diambil dia. Sistem out println data keluar. Nah, lalu kemudian menampilkan isi QU sesudah, berarti hasil setelah diambil data tadi. Nah, bagian di sini. Jadi datanya 10, 20, 30, 40. Nah, data yang duluan masuk yaitu data yang duluan keluar. Jadi dapat kita lihat ya, arti data yang keluar 10, duluan masuk 10, jadi data 10 sudah tidak ada setelah di QW 20, 30, dan 40. Nah, begitulah gambaran dari prosesnya untuk soal 1 dan 2. Nah, begitupun nanti di soal nomor 3, sama seperti yang telah dijelaskan tadi, berarti dia dibagi partisinya, bagian-bagian datanya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Untuk lanjutannya, jika ada teman-teman nanti ada kendala dalam pengerjaan tugas, teman-teman dapat menghubungi saya melalui pesan yang ada di e-learning. Nah, sehingga teman-teman dapat mengirimkan tugasnya dengan maksimal mungkin, kemudian dapat melakukan perbaikan dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita Web 2 hari ini. Maka saya tutup Web 2 hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.